ya. Menurut Anda sejauh mana begitu ya tentunya regulasi ini bisa mensupport industri dan bagaimana Anda melihat mungkin hal-hal yang perlu disesuaikan dari sisi regulasi begitu untuk keberlangsungan bisnis dan juga tentunya industri? Ya, memang ini kita kembali lagi ya 2024 P2SK ya, bahwa sekarang regulasi di perdagangan berjangka komoditi ini tidak hanya diawasi oleh Bapepti dari Kementerian Perdagangan, tapi juga sekarang sudah diawasi juga oleh OJK dan BI. Ya, jadi memang ada pembagian secara regulasi, produk-produk komoditi itu diawasi dan diregulasi oleh Bapepti masih tetap. Kemudian untuk underlying effect seperti indeks atau saham-saham luar itu diregulasi atau diatur oleh OJK, sedangkan mata uang atau forex atau sekarang mungkin lebih umumnya dikenal dengan PUVA ya, pasar uang dan valuta asing itu diawasi atau diregulasi oleh BI. Dengan adanya 3 regulator, ya tentu saja secara internal atau secara perusahaan, aktivitas perusahaan ini pasti ada adjustment ya yang perlu disesuaikan karena beberapa peraturan juga sebenarnya saat ini dari sisi OJK dan BI juga sudah ada beberapa aturan, tapi juga tentunya nanti pasti ada aturan-aturan yang berikutnya ya, yang mengatur mekanisme atau apapun produknya semuanya ya. Nah ini dari sisi regulasi, dari sisi internal tentunya ada effort yang harus kita lakukan, harus ada penyesuaian, harus ada pelaporan yang harus kita lakukan. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa dengan adanya 3 regulator ini, industri perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan berjangka ini tentunya istilahnya dalam tanda kutip naik kelas ya, mendapat kepercayaan yang lebih besar lagi sebenarnya karena pengaturannya aja udah nggak diawasi oleh satu pihak tapi ada 3 masing-masing produk. Kalau dari sisi kalau kami melihat di sisi ini begitu semakin ketat, jadi aturannya semakin harus ditingkatkan oleh masing-masing pelaku. Ini harapannya adalah kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat ya, karena kita tahu juga mungkin ada yang sebelum-sebelumnya banyak case-case ya, penyalahgunaan apa istilahnya investasi bodong, transaksi di mana atau robot trading atau apapun lah itu. Nah sekarang dengan adanya regulator yang sampai 3 aja, ini berarti kita sudah semakin harus lebih ketat lagi gitu ya, harus lebih rigid secara aturannya. Jadi artinya kami sih sangat berharap bahwa industri ini kedepannya juga semakin secara comply itu juga bisa dipercaya oleh masyarakat. Dan di sisi lain secara bisnis itu sebenarnya berarti ada OJK yang mengawasi ini, dia sudah mengelola industri lain ya di pasar modal gitu ya. Sedangkan BI juga dari sisi moneter juga punya kewenangan. Di sini kita berharap bahwa ke depan itu nanti produk-produk dari masing-masing regulator ini juga bisa, misalnya kalau dari underlying effect mungkin dari OJK, tentunya dari industri pasar modal juga bisa lebih mudah lagi kita collaborate ya, atau elaborate dengan industri di perdagangan berjangka. Ya. Untuk produk-produk futures-nya untuk pasar modal itu juga mungkin bisa kita dorong gitu ya. Terus kemudian dari sisi PUVA atau pasar uang valuta asing itu juga dari sisi Bank Indonesia juga tentunya punya akses yang sangat luas lagi kan. Dari sisi perbankannya pengaturannya sudah sangat jelas. Nah ini tentunya dari sisi PBK juga jadi naik kelas untuk setara dengan level-level untuk transaksi PUVA yang secara global bisa lebih maju gitu. Artinya sebetulnya kesempatannya lebih besar lagi begitu ya untuk penambahan variasi-variasi produk begitu yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka begitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga ketika kita melihat ini kan artinya kesempatan cukup besar begitu. Tapi di satu sisi dari kesempatan ini juga tentu kita harus melihat begitu ya marketnya, kesiapan dari demand-nya juga, kesiapan dari masyarakatnya juga begitu ya, seperti apa transaksi ini diminati tentunya oleh masyarakat. Nah, seperti apa Anda melihat outlook di tahun 2026 begitu, baik dari sisi demand, dari sisi mungkin volatilitas pergerakannya akan seperti apa, ataupun juga minat terhadap produk-produk ini? Ya, kalau dari sisi minat tentunya dengan adanya yang saat ini aja 2025 saja sudah menggambarkan pergerakan yang positif ya. Dan positif sampai akhir tahun. Itu grafiknya naik sangat signifikan gitu loh. Ini masa transisi 2025, 2026 itu 2025-nya transisi perubahan regulator. Di sisi 2006 semoga sudah semua regulasinya sudah lebih settle
Dan dari sisi nasabah, dari sisi masyarakat juga sudah jelas, oh ini seperti apa nih gambaran industrinya. Dan ini produk-produknya juga dengan harapan ada produk-produk baru nanti bisa dimunculkan untuk industri ini, dengan adanya 3 regulator ini, tentunya banyak lagi pilihan atau alternatif dari sisi masyarakat yang tidak hanya dari sisi mungkin transaksi di komoditas lokal aja, tapi juga di komoditas yang di luar gitu ya. Iya, termasuk kripto salah satunya begitu kan? Ya, bisa juga, betul-betul. Dari sisi itu juga saya rasa kripto juga perkembangannya juga sangat signifikan ya. Dan ini bisa menjadi salah satu poin bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan mekanisme transaksinya. Tinggal mungkin produknya aja mungkin agak berbeda gitu. Iya, iya. Ya gitu seperti itu. Tapi seperti apa mungkin artinya bersaing juga begitu dengan pasar kripto. Nah, seperti apa ini? Ya, kalau dibilang bersaing ini sama saja ya, seperti sekarang kembali lagi ke masing-masing produk sendiri ya. Kadang-kadang kan ada trader yang dia lebih paham untuk masalah produk kripto gitu. Dia sudah tahu karakternya, karena masing-masing komoditas, masing-masing produk itu karakternya beda-beda. Orang yang terbiasa trading mata uang atau PUVA itu juga mungkin dia lebih comfort untuk di PUVA gitu. Untuk komoditas yang lain mungkin dia ya oke, peluangnya mungkin lebih besar, tapi karena mungkin terbiasanya sudah di PUVA atau Forex, itu mungkin jadi hal yang berbeda gitu ya. Tapi itu menjadi suatu peluang untuk masyarakat itu bisa mempelajari lebih banyak produk lagi gitu. Kalau sekarang kayak misalnya trader-trader saham, itu biasa mungkin trading di saham lokal, tapi sekarang juga kan mereka juga lebih tertarik punya interest untuk di saham-saham asing, gitu, karena yang pergerakannya memang lebih volatile gitu ya, dan sentimen-sentimennya kan juga sangat beragam sekali. Itu juga menjadi suatu alternatif buat untuk mereka itu bisa mempelajari produk yang lainnya, mungkin masih di sisi karakter yang agak sama gitu, walaupun mungkin pasarnya yang tadinya lokal jadi global. Ya, dari sisi kripto juga mungkin mempelajari untuk sisi emas, ternyata mungkin juga ya kalau dia punya yang lebih volatile ada di sisi kripto, mungkin agak middle high-nya di emas, mungkin ya agak low-nya agak di forex atau di apa. Itu jadi